Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayohal ikhwah wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian ruqyah syar'iyyah kita secara online, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang definisi, pengertian apa itu ruqyah syar'iyyah dan juga dalil-dalil yang mendasari bolehnya melakukan ruqyah syar'iyyah ini. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua sudah banyak mendengar dan banyak mengetahui tentang apa itu ruqyah, dan mungkin pun kita sudah terbiasa melakukan praktek ruqyah mandiri di rumah masing-masing. Nah, saya akan mencoba untuk kemudian membacakan apa definisi daripada ruqyah itu sendiri. Yang pertama, definisi atau pengertian secara bahasa. Sesuai yang disebutkan dalam Al-Qamusul Muhit Imam Majduddin Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi, halaman 1161, di sana disebutkan ar-ruqyatu bidhammir ra bimakna al-audah. Ar-ruqyah dengan ra didommahkan artinya memohon perlindungan. Ini secara bahasa. Jadi ar-ruqyah bermakna al-audah, ya. Atau al-audah, ya. Memohon pertolongan atau perlindungan. Memohon perlindungan. Asal kata ruqyah ini yaitu roko yarki roqyan wa ruqyan, ya, wa ruqyan wa ruqyatan bafasa fi udatihi, yang artinya meniup dalam memohon perlindungan. Secara bahasa, ya, asal katanya adalah roko yarki roqyan waruqiyan waruqyatan, yang artinya adalah, ya, bafasa fi udatihi, yaitu meniup dalam memohon perlindungan. Kemudian di dalam kitab Tahdhibul Lughah jilid 9 halaman 293, Muhammad bin Ahmad Al-Azhari, ya, mengatakan roko ar-raqi ruqyatan wa ruqyan idza awwada wa nafasa. Roki, seorang peruqyah melakukan ruqyah apabila ia membaca doa perlindungan dan meniup. Jadi ruqyah itu seorang roki, seorang peruqyah dikatakan meruqyah manakala dia membaca doa perlindungan lalu meniup. Sedangkan menurut ilmu Ibnul Athir di dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadis jilid 3 halaman 254 disebutkan ar-ruqyatu bid-dhammi al-'udatu allati yurqa biha sahibul afati wal humma wa ghairihima. Adapun ar-ruqyah dengan ra di dhammah artinya memohon perlindungan apabila ia diruqyahkan
bagi orang yang terkena bala atau bencana demam dan yang lainnya. Jadi ruqyah itu ya adalah upaya memohon perlindungan. Yang mana ini dibacakan, diruqyahkan bagi orang yang terkena bala atau bencana, demam dan lain sebagainya. Inilah pengertian ruqyah secara bahasa. Adapun secara istilah, menurut kacamata agama, apa sih ruqyah itu? Secara istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan dalam kitabnya Ruqyah Syar'iyyah, terapi penyakit jasmani dan rohani, menyebutkan bahwa ruqyah syar'i adalah bacaan atau doa yang terdiri dari ayat Al-Quran dan hadis yang sahih untuk memohon kepada Allah akan kesembuhan orang yang sakit, dibaca oleh seorang muslim untuk diri sendiri, anak-anak atau keluarganya, atau juga orang lain. Ya. Jadi secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau ini, bahwa ruqyah syar'i itu adalah bacaan atau doa yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih untuk memohon kepada Allah akan kesembuhan orang yang sakit, dibaca oleh seorang muslim, baik untuk diri sendiri, untuk anak-anak, untuk keluarga, atau juga untuk orang lain. Nah, dari sini, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, jelaslah bagi kita bahwa ruqyah itu adalah upaya kita mendoakan orang lain atau mendoakan diri sendiri maupun anak-anak dan keluarga, memohon kesembuhan atau dengan bacaan-bacaan yang berasal dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Selanjutnya, inilah ruqyah syar'iyyah. Tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh sebagian orang bahwa ia merupakan bagian dari sihir, sulap, ataupun bid'ah mungkar yang tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat sumber dalam Islam. Oleh karenanya, manakala makna ruqyah syar'iyyah ini dipahami secara sempit dan salah di benak mereka, maka mereka pun menuju tukang sihir dan para penipu untuk mencari kesembuhan. Ini sangat berbahaya bagi akidah seorang muslim sebagaimana yang sudah diketahui. Jadi banyak orang yang salah paham dengan ruqyah ini. Ada yang menganggap ruqyah itu seperti sihir atau bahkan sulap. Sehingga apa? Karena salah memahami, justru mereka akhirnya lebih tertarik kepada pengobatan ala dukun, ala orang pintar atau tukang sihir. Nah, kesalahan ini bisa juga menyebabkan mereka akan mengabaikan beraneka ragam penyakit mereka sampai-sampai mereka merasakan penderitaan dan efek buruk penyakit tersebut. Hal ini, semua ini disebabkan kebodohan dan pelecehan terhadap manfaat ruqyah dalam mengobati syar'iyyah dan juga ruqyah syirkiyah. Lalu apa dalil dasar masyru'iyah, perintah daripada melakukan ruqyah ini, pengobatan dengan doa dan bacaan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi ini? Tentu dalilnya adalah sebagaimana
disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82 dan juga Yunus ayat 57 ya, di mana Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di mana Allah taala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwa Al-Qur'an bisa menjadi ya syifa ya, yaitu penawar baik penyakit medis maupun non medis. Sementara dalam surat Yunus ayat 57 Allah taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di Al-Quran ya, dia adalah pelajaran ya dari Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia juga adalah syifa, penyembuh, penawar ya bagi penyakit-penyakit lima fis sudur yang ada di dalam dada ya, dan juga ya petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Quran bisa untuk ya pelit, hasad ya dan lain sebagainya. Ini semua adalah penyakit-penyakit yang hanya bisa sembuh dengan Al-Quran ya. Tidak ada obat kecuali Al-Quranul Karim. Ini dalil dari Al-Quran tentang ruqyah syar'iyyah. Kemudian ada dalil lain ya yang dijelaskan oleh para ulama ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa sepakat ya, para ulama bersepakat ya untuk membolehkan dan membenarkan kegiatan ruqyah sebagai suatu metode pengobatan yang islami sesuai dengan syariat Islam, yaitu sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa ya dengan ruqyah itu, atau ruqyah itu boleh asal tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil pembolehan ruqyah secara mutlak. Ya, tentu ruqyah yang di sini adalah ruqyah syar'iyyah ya, ruqyah syar'iyyah. Ya. Karena apa disebut di situ? La ba'sa birruqa, tidak mengapa dengan ruqyah ya. Ruqyah itu boleh ya, malam takun syirkan, selama tidak ada kesyirikan. Ya. Dalam hadis lain riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wattiwala syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Yang tidak boleh itu apa? Mantra-mantra ya. Kemudian jimat-jimat dan pelet ini termasuk adalah perbuatan syirik. Ya, sehingga dari dalil ini, dua dalil ini, maka menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa sesungguhnya ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan petunjuk syariat, sesuai dengan contoh Rasulullah, contoh dari Rasulullah SAW ya. Kemudian ada ruqyah ya, syirkiyah, ruqyah yang menggunakan mantra-mantra, jimat-jimat, pelet ya, yang dilakukan oleh para tukang sihir ataupun para dukun ya, atau disebut juga ya paranormal atau orang pintar ya. Orang pintar sekali lagi disebut orang pintar ya. Wallahu a'lam. Dan bisa juga meminta untuk diruqyah, itu yang lebih utama, tergantung kondisi dari masing-masing orang ya. Misalnya ketika seseorang menguasai ya, memahami ruqyah ini ya, lalu dia melakukan ruqyah mandiri terhadap diri sendiri ya, meruqyah keluarganya sendiri, maka ini jauh lebih utama
Kalau dia paham apa itu ruqyah, mulai dari tata caranya dia juga mengerti, ya, bacaan-bacaannya dia juga paham, ya, dia hafal, dia bisa membaca atau melihat langsung ke buku-buku para ulama, ya, maka ruqyah mandiri menjadi lebih utama. Namun manakala ya, seseorang itu tidak memahami, ya, tata caranya, ya, kemudian tidak tahu, ya, doa-doa yang biasa dijadikan bacaan-bacaan dalam ruqyah, ya, maka yang seperti ini, ya, lebih utama dia kemudian meminta untuk diruqyah. Dan meminta diruqyah ini, ya, tidaklah terlarang, karena dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah bahkan memerintahkan istri beliau, ya, Aisyah radhiyallahu anha, untuk minta ruqyah dari gangguan ain, ya. Jadi minta ruqyah itu boleh, ya, boleh saja, ya, karena memang bukan hal yang terlarang. Nah, ikhwan wa akhwat dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya seluruh ayat-ayat Al-Quran itu boleh dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah syariah, ya, bisa dibaca sebagai ruqyah. Namun dalam riwayat-riwayat yang disebutkan bahwa ayat-ayat ruqyah itu, ya, ada surat-surat yang sudah dipilihkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun sekali lagi, seluruh Al-Quran boleh digunakan untuk meruqyah. Nah, meski juga ada ayat-ayat lain yang diinformasikan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang sering dipakai untuk meruqyah syariah. Demikian tentang definisi dan dalil dari ruqyah syariah. Ya, mudah-mudahan dengan kita memahami definisi dan juga dalil-dalil tentang masyru'iyah ruqyah syariah ini, kita kemudian lebih yakin lagi, lebih faham lagi, dan kemudian lebih bersemangat untuk melakukan ruqyah, ya, mandiri, ya, baik untuk diri sendiri, untuk anak-anak, keluarga, dan juga untuk orang lain, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.